Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga kita senantiasa dari lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hari ini kita akan mempelajari tema 2, yaitu persatuan dalam perbedaan. Subtema untuk hari ini yaitu subtema 1, rukun dalam perbedaan. Yang akan kita pelajari adalah pembelajaran ketiga. Dalam KD 3.4 yaitu menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan. Tujuan pembelajaran yaitu setelah melihat tayangan video ini, siswa atau peserta didik mampu menyebutkan jenis-jenis tumbuhan dengan tepat. Yang kedua, setelah membaca informasi tentang tumbuhan dan habitatnya, siswa mampu menyebutkan cara tumbuhan beradaptasi dengan tepat. Selanjutnya, perhatikan tanaman di bawah ini. Nah, kita amati tanaman apa yang ada di layar ini. Kita amati tempatnya, terus bentuknya, semuanya kita amati. Setelah itu, apa yang kalian lihat dari gambar tersebut? Kalian bisa menuliskannya pada buku tugas masing-masing. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu jenis-jenis tumbuhan berdasarkan tempat hidupnya. Yang pertama, hidrofit. Apa itu hidrofit? Yang kedua, higrofit. Apa itu higrofit? Yang ketiga, xerofit. Nah, kira-kira apa yang dinamakan tanaman atau tumbuhan xerofit? Lebih jelasnya kita akan mempelajari pada slide selanjutnya, yaitu tentang hidrofit, higrofit, dan xerofit. Yang pertama, hidrofit. Hidrofit yaitu tumbuhan yang beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungan berair. Tumbuhan ini, sebagian tubuhnya berada di permukaan air. Nah, sekarang bagaimana cara adaptasi tumbuhan hidrofit? Kira-kira apa ya cara adaptasi dari tumbuhan hidrofit? Yang pertama, akarnya berada di dalam air, karena memang tumbuhan ini hidupnya di air. Yang kedua, memiliki rongga udara dalam batang atau tangkai daun. Yang ketiga, mempunyai daun yang lebar dan tipis. Nah, ini biasanya berfungsi agar tanaman tersebut dapat mengapung di atas permukaan air. Dan yang keempat, mempunyai banyak stomata. Contoh tumbuhan hidrofit, yang pertama ada teratai, kangkung air, eceng gondok, bakau, dan kiambang. Nah, kira-kira seperti apa ya teratai itu? Teratai. Nah, kita lihat di sini tanaman teratai, daunnya lebar, bunganya cantik, berwarna pink, keunguan. Selanjutnya, kangkung air. Nah, yang satu ini pasti teman-teman tahu semua ya, kangkung air.
Dan ini biasanya dibuat untuk sayur mayur dalam makanan sehari-hari. Yang ketiga adalah eceng gondok. Nah, bakau. Nah, ini dia bakau. Kira-kira di mana ya kita menemukan tanaman bakau ini? Ya, betul. Tanaman bakau hidupnya di pinggir pantai yang berfungsi untuk menahan gelombang air laut. Dan yang kelima yaitu kiambang. Higrofit. Nah, tanaman higrofit. Apa kira-kira tanaman higrofit itu? Tanaman higrofit yaitu tumbuhan yang beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungan yang lembab. Seperti apa ciri-ciri tanaman higrofit? Berikut cara beradaptasi tumbuhan higrofit. Yang pertama, daunnya berbentuk tipis dan lebar. Yang kedua, memiliki banyak stomata. Nah, ini dia salah satu contoh dari tanaman higrofit. Kira-kira tanaman apa ini? Kita lanjut ke slide berikutnya untuk mengetahui ini jenis tanaman yang mana. Berikutnya contoh tumbuhan higrofit. Contoh tumbuhan higrofit yang pertama di sini ada tumbuhan paku. Yang kedua, tumbuhan lumut. Yang ketiga, bedalu. Yang keempat, kemunting. Dan yang kelima adalah daun ungu. Nah, ini dia tadi. Jadi, yang tadi termasuk gambar tumbuhan paku. Berikutnya, lumut, bedalu atau gandarusa, kemunting, dan daun ungu. Yang ketiga, tumbuhan xerofit. Apa tumbuhan xerofit itu? Tumbuhan xerofit yaitu tumbuhan yang beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungan yang kering. Bentuk adaptasi dari tumbuhan xerofit yaitu yang pertama, memiliki daun tebal, sempit, kadang-kadang berbentuk menjadi duri, bersisik, atau bahkan tidak mempunyai daun. Yang kedua, batangnya tebal dan mempunyai jaringan untuk menyimpan air. Yang ketiga, memiliki akar yang panjang. Yang keempat, permukaannya tertutupi oleh lapisan lip. Kira-kira apa saja contoh dari tanaman xerofit? Nah, contoh dari tanaman atau tumbuhan xerofit yang pertama adalah kaktus. Yang kedua, kurma. Yang ketiga, lidah buaya. Yang keempat, sensifera atau lidah mertua. Yang kelima, adenium atau Kamboja Jepang. Dan yang keenam, buah naga. Nah, demikianlah pembelajaran untuk hari ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa belajar ya teman-teman, agar kita bisa mencapai cita-cita yang kita inginkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.